Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cici Ratnasari, mahasiswi S1 Stikes Mitra Adiguna Palembang. Di sini saya akan menjelaskan patofisiologi hepatitis. Sebelumnya, secara singkat, saya akan membahas mengenai apa itu hepatitis terlebih dahulu. Hepatitis adalah keadaan radang atau cedera pada hati sebagai reaksi terhadap virus, obat, atau alkohol menurut FKAUI tahun 2006. Hepatitis juga merupakan infeksi sistemik oleh virus disertai nekrosis dan klinis, biokimia, serta seluler yang khas. Hepatitis B adalah peradangan pada hati yang disebabkan oleh virus B, menurut Weningsari tahun 2008. Sedangkan menurut Smeltzer dan Barr tahun 2002, hepatitis B adalah radang atau cedera pada hati yang disebabkan oleh virus B. Jadi, hepatitis B adalah suatu penyakit hati yang disebabkan oleh virus hepatitis B, yaitu suatu virus yang dapat menyebabkan peradangan hati akut atau menahun yang dapat berlanjut menjadi sirosis hati atau kanker hati. Jadi, berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa hepatitis B adalah radang hati yang disebabkan oleh virus B, yaitu suatu virus yang dapat menyebabkan peradangan hati akut atau menahun yang dapat berlanjut menjadi sirosis hati atau kanker hati. Sebelum masuk ke pembahasan patofisiologi hepatitis, di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai anatomi hati. Berikut saya tampilkan gambarnya. Anatomi hati manusia jika dilihat dengan sekilas memiliki 4 lobus bagian dengan ukuran yang berbeda. Yang pertama ada lobus kanan, yaitu bagian terbesar di hati yang ukurannya 5-6 kali lebih besar dari lobus kiri. Lobus kiri yaitu bagian hati yang berbentuk lebih runcing dan lebih kecil dibanding lobus kanan. Lobus kanan dan lobus kiri dipisahkan oleh ligamen falciform. Selanjutnya ada lobus caudatus, yaitu berukuran lebih kecil dibanding dua lobus sebelumnya. Letaknya memanjang dari sisi belakang lobus kanan dan membungkus pembuluh darah balik utama, yang biasa disebut sebagai vena cava inferior. Selanjutnya ada lobus kuadrat, berada lebih rendah dari lobus caudatus dan terletak dari sisi belakang lobus kanan hingga membungkus kantong empedu. Setelah pembahasan singkat mengenai hepatitis dan anatominya, kita akan masuk ke pembahasan mengenai patofisiologi hepatitis. Patofisiologi hepatitis yaitu inflamasi yang menyebar pada hepar atau hepatitis, dapat disebabkan oleh infeksi virus oleh reaksi toksik terhadap obat-obatan dan bahan-bahan kimia. Unit fungsional dasar dari hepar disebut lobul dan unit ini juga unik karena memiliki suplai darah sendiri. Seiring dengan berkembangnya inflamasi pada hepar, pola normal pada hepar terganggu. Gangguan terhadap suplai darah normal pada sel-sel hepar ini menyebabkan nekrosis dan kerusakan sel-sel hepar. Setelah lewat masanya, sel-sel hepar menjadi rusak, dibuang dari tubuh oleh respon sistem imun dan digantikan oleh sel-sel hepar baru yang sehat. Oleh karenanya, sebagian besar klien mengalami hepatitis sembuh dalam fungsi hepar normal. Timbulnya ikterus karena kerusakan sel parenkim hati. Walaupun jumlah bilirubin yang belum mengalami konjugasi masuk ke dalam hati tetap normal, tetapi karena adanya kerusakan sel hati dan duktuli empedu intrahepatik, maka terjadi kesukaran pengangkutan bilirubin tersebut di dalam hati. Selain itu juga terjadi kesulitan dalam hal konjugasi. Akibat bilirubin tidak sempurna dikeluarkan melalui ductus hepaticus karena terjadi retensi atau akibat kerusakan sel ekreksi dan regurgitasi pada duktuli. Empedu belum mengalami konjugasi atau bilirubin indirect maupun bilirubin yang sudah mengalami konjugasi. Jadi, ikterus yang di sini terutama disebabkan karena kesukaran dalam pengangkutan, konjugasi dan ekresi bilirubin. Itu menurut Smeltzer dan Barr tahun 2002. Virus atau bakteri yang menginfeksi manusia masuk ke aliran darah sampai terbawa ke hati. Di sini, agen infeksi menetap dan mengakibatkan peradangan dan terjadi kerusakan sel-sel hati. Hal ini dapat dilihat pada pemeriksaan SGOT dan SGPT.
Akibat kerusakan ini, maka terjadi penurunan penyerapan dan konjugasi bilirubin, sehingga terjadi disfungsi hepatosit dan mengakibatkan icterik. Peradangan ini akan mengakibatkan peningkatan suhu tubuh menjadi gejala tidak nafsu makan atau anoreksia. Salah satu fungsi hati adalah sebagai penetralisir toksin. Jika toksin yang masuk berlebihan atau tubuh mempunyai respon hipersensitivitas, maka hal ini merusak hati sendiri dengan berkurangnya fungsinya sebagai kelenjar terbesar sebagai penetral racun, menurut Sarifuddin tahun 2006. Aktivitas yang berlebihan yang memerlukan energi secara cepat dapat menghasilkan H2O2 yang berdampak pada keracunan secara lambat dan juga merupakan hepatitis non-virus. H2O2 juga dihasilkan melalui pemasukan alkohol yang banyak dalam waktu yang relatif lama. Ini biasanya terjadi pada alkoholik. Peradangan yang terjadi mengakibatkan hiperpermeabilitas sehingga terjadi pembesaran hati, dan hal ini dapat diketahui dengan meraba atau palpasi hati. Nyeri tekan terjadi pada saat gejala ikterik mulai nampak, menurut Sarifuddin tahun 2006. Inflamasi pada hepar karena invasi virus akan menyebabkan peningkatan suhu badan dan peregangan kapsula hati yang memicu timbulnya perasaan tidak nyaman pada perut kuadran kanan atas. Hal ini dimanifestasikan dengan adanya rasa mual dan nyeri ulu hati, pucat atau abolis. Karena bilirubin konjugasi larut dalam air, maka bilirubin dapat diekresi ke dalam kemih sehingga menimbulkan bilirubin urin dan kemih berwarna gelap. Peningkatan kadar bilirubin terkonjugasi dapat disertai peningkatan garam-garam empedu dalam darah yang akan menimbulkan gatal-gatal pada ikterus, menurut Smeltzer dan Baer tahun 2002. Demikian penjelasan dari saya, semoga dapat bermanfaat dan dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.